Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sesama, mematikan fitur video, mute mic audio saat join dan juga pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan kita bersama. Mohon uktivilah menggunakan menutup aurat jilbab, menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Dan dimohon seluruh peserta kajian tak lupa menyiapkan segala keperluan kajian, baik berupa fisik maupun mental, mungkin juga berupa Al-Quran maupun kitab Riyadhus Shalihin kita yang telah masuk kitab kedua dari buku karya Imam Yahya Al-bin Ashraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan keluarganya dan juga kita semua ikut belajar mengkaji kitabnya insya Allah. Sesi tanya jawab nanti akan diadakan di akhir kajian seperti biasa. Jamaah Zoom bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Sebelumnya untuk drop dulu terlebih dahulu di kolom chat untuk memudahkan kami memilih pertanyaan yang Antuna akan berikan kepada Ustadz, dan semoga Antuna jika pertanyaan menyangkut situasi permasalahan yang Antuna sendiri ketahui atau hadapi lebih baik agar lebih jelas mungkin bisa disampaikan langsung kepada Ustadz Zuna insyaallah ta'ala. Terakhir mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meneruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian ini insyaallah, dan juga senantiasa istiqomah dengan mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dan ridhoi kita semua. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Tafadhol Ustaz. Kami sudah dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, rahmat dan berkah senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tak terasa kita telah meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Hari ini jadi tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, kita tahu modal hidup manusia itu adalah umur. Berpindahnya hari atau bergantinya hari itu pertanda berkurangnya umur kita. Berpindahnya atau bergantinya bulan itu menunjukkan bahwa 30 hari dikali 24 jam telah kita tinggalkan menit-menit, jam-jam dari kehidupan kita. Bagaimana kalau setahun dari umur kita telah pergi? Ya mungkin yang hari-harinya penuh dengan ketaatan, pantas dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon agar Allah menerima ketaatannya dan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau yang hari-hari dia penuh dengan kemaksiatan, maka tugas dia yang masih dikasih waktu sama Allah adalah memperbaiki diri dengan memperbanyak ketaatan
dan memperbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap melihat rembulan, bukan setiap awal tahun, tapi setiap awal bulan, apabila melihat hilal, maka beliau berdoa. Siapa saja di antara kita yang malam ini melihat hilal Muharram, jangan lupa untuk berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal islam, bil amni wal iman, wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan penuh dengan keimanan. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah membahas bab tentang berlomba-lomba mengejar urusan akhirat. Kita masuk ke bab tentang fadlu al-ghani syakir. Bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Wa huwa man akhadha al-mala min wajhin wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha. Dia adalah orang yang mengambil harta, memperoleh harta dari jalan, tentunya jalan yang halal, kemudian dia membelanjakannya, membagikannya di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah. Sebelumnya, berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, kita sempat singgung tentang Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kawannya Abdullah bin Mubarak, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sufyan adalah seorang alim ulama. Abdullah bin Mubarak seorang alim ulama yang kaya raya. Seorang mujahid fi sabilillah. Setahun dia berangkat haji, setahun dia berangkat berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di samping ilmu dia kaya. Kaya Allah. Sufyan bin Uyainah dia mengatakan inni la ashtahi min umri kullihi an akuna sanatan mithl Ibn Mubarak. Aku kepingin dari umurku semua itu setahun dari umurnya Abdullah bin Mubarak. Dari seluruh hidupnya Ibn Uyainah, beliau inginkan setahun dari umurnya Abdullah bin Mubarak. Fama aqdir an akuna wala thalathat ayyam. Beliau mengatakan, aku nggak bisa seperti Abdul Mubarak setahun ya. Hidupnya seperti Abdul Mubarak tuh nggak bisa. Dan yang lebih parah kata dia, 3 hari aja aku nggak bisa seperti dia. Kenapa jemaah? Ya, kata Ibn Uyainah mengatakan, nadartu fi amri sahabah. Aku melihat kondisi para sahabat. Wa amri Abdullah bin Mubarak. Dan aku melihat bagaimana orang ini. Bagaimana hidupnya Abdullah bin Mubarak. Urusannya dia. Fama ra'aitu lahum alaihi fadlan illa bisuhbatihim an-nabi SAW wa ghazwihim ma'ahum. Aku gak ngelihat keutamaan para sahabat itu dibandingkan Abdul Mubarak kecuali keutamaan dari sisi mereka bersahabat Nabi, mereka berperang bersama Nabi SAW. Tapi memang jamaah, kalau kita melihat banyak di kalangan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang ibadahnya itu mungkin lebih giat daripada para sahabat. Lebih banyak sodakohnya seperti itu. Akan tetapi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ini sahabat.
bagaimana para sahabat Nabi atau salah satu dari para sahabat memberikan penjelasan kepada para tabi'in. Yang dari sisi ibadah tadi lebih banyak, lebih giat. Antum aktsaru ijtihadan atau atwalu salatan min ashabin Nabi SAW. Tapi para sahabat lebih baik dari kalian. Kenapa? Karena dengan sesuatu yang ada di hati para sahabat, di mana mereka cinta kepada akhirat dan zuhud tentang urusan dunia ini. Ditambah lagi mereka adalah para sahabat yang berjumpa dengan Nabi SAW. Hanya kita ingin mengingatkan ya, kalau ada orang kaya yang bersyukur, memang beda banget dengan orang miskin yang bersabar. Jadi kadang-kala muncul pertanyaan, lebih utama mana sih? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Para ulama berbincang cukup panjang tentang masalah ini. Sebenarnya jamaah, orang miskin yang rajin ke masjid di shaf pertama itu biasa aja. Tapi kalau ada orang kaya raya sholat di masjid shaf pertama, kira-kira bagaimana pandangan masyarakat? Tentunya mereka akan melihat spesial banget nih, ini orang Masya Allah, triliunan uangnya nih, sholatnya di shaf pertama di masjid. Kenapa? Karena kekayaan itu memiliki efek samping negatif. Kalau orang ini tidak mampu mengendalikannya, biasanya akan jadi sombong, congkak, jauh dari ketaatan. Karena memang dampak dari, ya kalau kita lihat ya orang yang vaksin ada dampaknya gitu, meriang-meriang tuh gimana. Tapi ada orang yang divaksin nggak ada masalah gitu loh. Sehat dia. Jadi kalau ada orang kaya raya, yang kaya beneran ya, jadi bukan kaya biasa gitu, kaya banget. Itu taat sama Allah, duduk, ngaji. Kita bahagia banget gitu. Tapi kalau ngeliat orang yang miskin datang kajian ya biasa aja. Biasa aja. Karena memang seakan-akan kefakiran itu malah mengantarkan orang untuk dekat sama Allah. Gara-gara dia nggak punya duit, dia akhirnya berada di shaf pertama gitu. Nanti ini orang, kalau dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, bisa jadi atau boleh jadi nggak di shaf pertama lagi. Setelah Allah berikan kekayaan kepada dia nggak di shaf pertama lagi. Dia nggak rajin kajian lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya tatkala dia merasa punya lebih. Gak butuh sama orang. Dia punya. Dia bisa suruh orang, bahkan dia bisa beli orang mungkin. Jadi mana yang lebih utama terus? Antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Sebenarnya orang kaya itu juga perlu bersabar. Dia perlu bersabar menghadapi godaan itu harta. Ada tawaran, duit, keuntungan yang berlipat ganda, tapi haram. Namun dia mampu gitu, nggak ada masalah. Dia tinggal. Kan butuh kesabaran. Sabar meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang kaya raya yang gak sabar akhirnya. Kita lihat koruptor-koruptor. Itu mereka orang-orang yang gak bersabar. Mereka udah kaya. Udah harus bersyukur. Dikasih ujian uang. Dikasih ujian jabatan.
Gara-gara nggak sabar, lewat akhirnya. Dia nggak jadi orang kaya yang bersyukur wala bersabar. Dan orang miskin pun perlu bersyukur. Jangan berpikir orang miskin ini hidupnya nggak ada syukurnya. Tiap hari dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dia dikasih makan. Mungkin dia minum air dingin. Itu perlu disyukuri. Sehat badannya perlu disyukuri. Terus gimana? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang kaya itu dengan hartanya dia berbagi. Dengan hartanya dia dapat membiayain orang-orang yang susah untuk umroh, untuk haji, untuk sekolah. Maka tentunya ada kelebihan di sana. Intinya, siapa yang paling baik, siapa yang lebih utama, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat. Yang di situ ada pujian atau perintah untuk bersedekah. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat di ayat di surat Al-Lail ayat 5 dan 7 Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya. Berarti orang ini punya harta. Kita udah bahas panjang lebar. Ada orang yang tangannya di bawah, ada orang yang tangannya di atas. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwasanya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Allah menyebutkan di sini adapun orang yang memberi apa? Memberikan hartanya di jalan Allah. Wattaqwa dan bertakwa. Karena ada orang kaya yang suka berbagi, suka membantu orang lain, tapi nggak bertakwa. Maksiat dia, na'udzubillah. Mungkin juga dia mencari harta itu dengan cara yang tidak halal. Dia korupsi tapi bangun masjid. Dia korupsi tapi dia bantu fakir miskin umpamanya dengan hasil korupsi dia. Dia memang a'ta. Kalau lihat dia berbagi, jelas kita melihat dia membagikan harta. Tapi dia nggak bertakwa. Dia berbagi dan dia maksiat dengan hartanya. Ada juga. Maka Allah sebutkan di sini. Orang ini berbagi harta wattaqa dan bertakwa. Seakan-akan dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan akan ada balasan. Makanya sedekah itu kata Nabi SAW, sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti keimanan kita. Beriman bahwa dunia ini akan kita tinggalkan dan kelak akan ada hari pembalasan, kelak akan ada hisab. Percaya. Akan dapat apa nih orang ini? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan hidup dia. Allah akan mudahkan. Untuk kemudahan. Untuk jalan ke surga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, kita kan udah ditetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Nah, tapi kita nggak tahu.
Kita juga nggak tahu kita ini ditetapkan kaya atau miskin. Namun orang terus berupaya. Dia kepingin jadi orang berada. Dia berusaha keras. Dan yang kepingin masuk surga, ya dia hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan jalan ke surga. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun orang yang mendustakan. Wa amma. Orang ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Dua jenis manusia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man kadzdzaba wa tawalla wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka orang yang mendustakan, orang yang bakhil, orang yang berbagi, sibuk ngumpulin harta, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Barakallahu fikum. Berbicara tentang neraka. Rasulullah SAW pernah berdiri di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan, Anzartukumun nar. Anzartukumun nar. Anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian loh. Hati-hati. Ada neraka. Ada neraka. Ada neraka yang kita harus melewatinya untuk menuju ke surga Allah. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka? Banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kriteria penghuni neraka dan kriteria penghuni surga. Salah satu yang kita baca nih di surat Al-Lail juga ayat 17 sampai terakhir. Siapa orang yang akan dijauhkan dari neraka? Maka Allah sebutkan wasayujannabuhal atqa. Orang yang bertakwa itu, baik maknanya atqa itu yang paling bertakwa, atau orang yang bertakwa itulah yang akan dijauhkan dari api neraka. Oh, kita udah paham nih orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Seperti apa sifatnya? Allah sebutkan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia berbagi harta, membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan dalam rangka membersihkan diri. Jadi orang tuh kalau ingin bersih dirinya salah satu caranya adalah dengan sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari harta mereka sedekah yang dengannya engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Kita punya sifat kikir dan pelit. Dengan cara sedekah, kita sedang memperbaiki diri kita sebenarnya. Dan dia melakukan itu bukan karena menunggu balas budi. Orang bertakwa ini ketika berbagi bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung.
Dia melakukan itu ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Cuma mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini penting buat orang-orang yang suka berbagi, bukan hanya urusan harta. Buat orang-orang yang suka membantu orang lain, jangan pernah berharap balas budi dari orang tersebut. Dan juga melakukan itu bukan karena membalas budi orang itu yang berbuat baik sama kita, tapi benar-benar mencari keridhaan Allah. Kadangkala sebagian kita tuh membesuk kawan yang sakit. Ketika sakit, dia telepon kawannya, "Antum gimana sih? Antum sakit, ana datang besuk antum. Masa ana sakit antum gak datang?" Seperti itu kadangkala terjadi di masyarakat. Mungkin diundang, dia datang, "Ana datang loh undangan antum. Masa antum diundang gak datang?" Mulai saat ini berusaha kita ketika berbuat baik benar-benar lillahi ta'ala. Bukan karena berharap balasan, pujian, sanjungan. Disebutkan bahwasanya ayat ini turun menceritakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Abu Bakar membebaskan budak-budak. Membebaskan Bilal bin Rabah. Ada banyak budak. Bapaknya Abu Bakar dengar. Dia ngomong sama anaknya, "Nak, aku dengar engkau membebaskan budak. Kalau engkau membebaskan budak, bebaskan yang kuat-kuat, yang gagah-gagah. Sehingga ketika engkau ada masalah, mereka bisa menolong dan membantumu." Gitu. Maka Abu Bakar menjelaskan, "Aku menginginkan sesuatu." Apa yang diinginkan? Ibtigha wajhi rabbih wala sawfa yarda. Niscaya dia kelak akan mendapatkan keridhaan dan kesenangan. Baik, jadi kita lihat di sini bagaimana orang kaya yang bersyukur, dia akan berbagi dalam rangka membersihkan dirinya dan juga bukan dalam rangka mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang. Baik, barakallahu fiik. Silakan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna Khabir. Nah, Jika kamu menegakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. barakallahu fikum. Kita lihat di ayat ini Allah menjelaskan tentang dua model sedekah. Yang satu sedekah terang-terangan, yang satu sedekah sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh. Hanya saja mana yang lebih utama Allah sebutkan. Yang lebih utama adalah wa in tukhfuha. Jikalau kalian sembunyikan, kalian rahasiakan dan kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, wa khairul lakum. Itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Ya, kalau terang-terangan itu resiko. Resikonya antum dipuji orang, disanjung orang, dan terkadang kita nggak kuat menerima pujian itu, yang akhirnya menyebabkan
ya kita jadi riya atau jadi sombong. Kita juga mungkin mengungkit-ungkit. Namun kalau orang yang kita kasih nggak tahu dia, kalau kita yang ngasih, sampai orang yang dapat duit pun nggak tahu. Dari siapa? Allahu a'lam. Ada yang kasih. Itu akan lebih baik. Dan Nabi SAW menyebutkan sadaqatus sir tudfi'u ghadabar. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan amarah Allah Azza. Ini juga menunjukkan kekuatan iman orang. Bahwa dia benar-benar beriman. Dia berbuat, nggak ada orang yang tahu. Barakallahu fiik. Jadi kita lihat di ayat ini Allah perintahkan bagi kita untuk bersedekah. Baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Karena kadang-kala kita mau sedekah tapi dilihat orang gimana ya, nggak enak. Ya udah sedekah, nggak apa-apa. Banyak yang ngelihat Pak Ustadz. Nggak apa-apa sedekah, yang penting niatnya. Takutnya nanti karena banyak orang nggak jadi sedekah, enggak lah, nggak jadi sedekah. Bismillah sedekah kan. Itu tetap akan mendapatkan pahala dan Allah sebutkan itu adalah hal yang baik. Ini bicara sedekah sunnah sebenarnya. Jadi kalau sedekah wajib itu diambil dulu. Sedekah wajib itu kebanyakan dahulu datang diambil. Karena memang ini kewajibanmu. Kau punya harta berapa? 1 miliar. Sini kasih 25 juta. Diminta seperti itu. Karena memang pemerintah dahulu yang mengelola itu zakat. Kemudian pembagiannya juga negara dulu yang membagi. Kalau sekarang yang membagi itu adalah pribadi-pribadi umpamanya, yang ada masalah engkau kasihkan terang-terangan, kau kasihkan sembunyi-sembunyi, yang penting engkau telah melaksanakan kewajibanmu. Barakallahu fiik. Baik. Ayat yang terakhir silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini ayat-ayat ya untuk orang-orang yang punya harta. Ketika ayat ini turun, bagaimana sikap para sahabat Nabi? Mereka langsung berlomba-lomba. Di antaranya Abu Talha ya. Dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dari yang kau cintai. Lalu beliau mengatakan, fa inna ahabba mali biruha. Harta yang paling aku cintai itu adalah satu lokasi biruha. Dekat Masjid Nabawi. Mungkin di arah kiblatnya masjid. Kebun yang di situ ada banyak pohon kurma. Ada yang mengatakan 400 pohon kurma di situ. Ada mata airnya. Maka Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat terserah engkau sudah. Kau mau dibagikan ke siapa? Ini kan sedekahnya terang-terangan dia berikan kepada Nabi SAW. Kasih tahu Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ara anta ja'alaha fil aqrabin. Menurutku engkau bagikan kepada kerabat-kerabat. Subhanallah. Baik, kita masuk ke hadis yang berkaitan dengan bab ini. Tafadhal. Dibaca 2 hadis langsung ya. Oh, bisa. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haqq wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada kedengkian kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu dia pergunakan untuk menegakkan kebenaran, dan orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya. Muttafaq alaih. Pengesahan dan penjelasan hadis ini diutarakan pada pembahasan hadis nomor 54 pada bab sifat pemurah, dermawan, dan infak di jalan kebaikan karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan ayat hadis selanjutnya. Hadis nomor 572. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi fitnatain rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh ada kedengkian kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang diberi Al-Quran oleh Allah lalu dia mengamalkannya pada malam maupun siang hari, dan orang yang diberi harta benda oleh Allah lalu dia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Nah, di sini diterjemahkan tidak boleh ada kedengkian ya. Mana jadi baru sadar. Mungkin yang lebih tepat tidak boleh iri. Apa beda iri dan dengki? Ana baru saja cari di kamus. Disebutkan kalau dengki itu menaruh perasaan marah, benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Jadi dengki itu asalnya iri, tapi yang bercampur dengan amarah. Itu dengki. Mungkin di bahasa Arabnya lebih masuk adalah al-hiqid. Hiqid itu kedengkian. Kalau iri, ya iri itu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun dia sebenarnya nggak marah sama orang itu. Dia kepingin aja dengan apa yang dimiliki oleh orang itu. Baik, hanya saja yang namanya iri ini biasanya dia ingin kenikmatan yang ada di orang lain itu hilang atau pindah kepada diri dia. Di dalam hadis ini sebagaimana disebutkan di bawah tadi pengesahan dan penjelasan hadis ini diutarakan pada pembahasan hadis nomor 544 menunjukkan bahwasanya hasad yang dimaksud adalah ghibtah. Menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh orang itu tanpa ada keinginan nikmat yang dimiliki oleh orang itu berpindah atau hilang. Enggak. Kalau hasad sebenarnya dia menginginkan kenikmatan itu hilang atau berpindah kepada dia. Sedangkan ini enggak. Cuma disebut hasad juga karena menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang pertama adalah orang yang Allah kasih harta. Ini sesuai dengan bab kita tentang orang kaya yang bersyukur. Jadi nggak ada hasad sama orang miskin yang bersabar.
Yang ada hasad sama orang kaya yang bersyukur. Dikasih harta, lalu harta itu dia infakkan di jalan-jalan kebenaran. Yang kedua, orang yang Allah kasih hikmah, kasih ilmu. Maka di hadis yang selanjutnya disebutkan di sini, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang Allah kasih Quran, karena Quran ini sumbernya ilmu, sumbernya hikmah. Bagaimana orang akan menjadi hakim, menjadi bijak kalau dia tidak mengambil ilmunya dari Al-Quranul Karim. Maka hasad yang kedua adalah kepada orang yang Allah kasih hikmah, Allah berikan kepadanya Al-Quranul Karim, lalu dia amalkan, dia baca tuh Quran, dia amalkan dalam kehidupan dia. Di sini disebutkan yaqdi biha. Dengan ilmunya itu dia mengamalkannya, menvonis atau menghukum dengan Quranul Karim dan mengajarkannya. Jadi ada dua orang yang kita seharusnya ya ingin menjadi seperti mereka. Kita nih kalau ngelihat Crazy Rich, biasanya orang kepingin seperti dia. Engkau lihat dia bertakwa nggak sama Allah? Dia bersyukur nggak sama Allah Azza wa Jalla? Kalau tidak, ya jangan ingin seperti mereka. Akhirnya engkau ingin seperti Qarun. Bagaimana rakyatnya Nabi Musa ketika melihat Qarun, mereka mengatakan, andai kata kami diberi seperti yang diberikan kepada Qarun. Ini hasad nih. Seharusnya enggak, Qarun ini bukan orang yang bertakwa. Makanya Allah Jalla Jalaluhu ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat pada waktu itu. Allah benamkan Qarun bersama hartanya. Akhirnya mereka jadi sadar. Enggak kepingin mereka seperti Qarun. Maka tolong kalau melihat orang kaya, engkau kepingin seperti dia, itu orang kaya yang bersyukur. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melaksanakan perintah Allah. Dan dia menggunakan hartanya dalam jalan kebaikan. Dan dia juga menghasilkan atau memperoleh harta itu dari jalan yang halal. Baru kita boleh. Tapi kalau sama orang kaya yang na'udzubillah, yang tidak bertakwa kepada Allah, kalau engkau ingin seperti dia, kau dapat dosanya juga nantinya. Kemudian kalau bicara orang yang dikasih Quran, ya, ini kadangkala ya hanya orang yang bertakwa aja iri sama orang yang hafal Quran. Tapi orang-orang yang gak bertakwa gak peduli dia. Orang, oh ini fulan nih hafal Quran 30 juz. Gak ada perasaan ingin seperti dia. Tapi kalau fulan nih penghasilannya sebulan, maka kita lihat ya sering ada di media itu fulan yang dulunya ya mungkin dulunya pekerjaannya serabutan, sekarang jadi orang kaya raya. Wah, orang pada kepingin kayak gitu. Fulan ya dapat medali emas di Olimpiade, orang berpikir oh gimana ingin seperti dia. Dua hasad yang boleh. Orang kaya yang bersyukur. Dan satu, orang alim yang mengamalkan ilmu. Bukan sekedar alim doang, tapi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dilanjutkan. Hadis nomor 573. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu zahabat dusuru bid darajatil ula wan na'imil muqim faqala wa mazaq faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaqun wa la tatasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tiku faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'illimukum say'an tudrikuna bihi man sabaqakum
wa tasabiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun dubura kulli salati salasa wa salasina marrata. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya kaum muhajirin yang miskin pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, orang-orang kaya telah pergi meninggalkan kita dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Beliau bertanya, mengapa demikian? Mereka pun menjawab, mereka mengerjakan sholat sama seperti kami mengerjakan sholat, juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bersedekah, sedang kami tidak bersedekah. Mereka juga memerdekakan budak, sedang kami tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya kalian dapat mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian, dan dengannya pula kalian akan dapat mendahului orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalian, terkecuali yang melakukan apa yang telah kalian lakukan. Mereka pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau menjawab, hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Kemudian beberapa orang muhajirin yang miskin itu kembali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berucap, saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang telah kami kerjakan, hingga mereka pun mengerjakan hal yang sama. Lantas bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang demikian itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di sini kita melihat bagaimana semangat para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi hadis yang tadi kita baca dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar bin Khattab tentang gak boleh hasad kecuali dalam dua perkara, itu para sahabat Nabi mencerna dan memahaminya. Namun mereka juga berpikir gimana mereka pahalanya diborong sama mereka. Oke, kita nih hasad sama mereka, kita ingin seperti mereka gitu. Tapi di sisi yang lain mereka borong tuh pahala. Mereka laporan kepada Nabi SAW. Mereka bukan mengadukan kenapa kita hidup miskin. Enggak, kita bicara ini pahala ya Rasulullah. Mereka lebih banyak pahalanya dari kita. Gimana ceritanya? Padahal kita ingin bersaing sama mereka. Maka akhirnya Nabi SAW setelah mendengarkan ungkapan para sahabat. Sholat, kita sholat gak butuh fulus. Kita bisa sama-sama sholat. Puasa gak butuh fulus, mereka puasa, kita puasa. Yang butuh fulus, sodakoh. Kita gak bisa sodakoh, mereka sodakoh. Walaupun di waktu yang lainnya Nabi menjelaskan bahwasanya kalimat thayyibah sodakoh, ucapan yang baik itu sodakoh ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu kepada saudaramu itu sodakoh. Tapi ini semua bisa dilakukan oleh orang kaya gitu. Bicara tersenyum, ngomong yang baik, orang kaya bisa melakukan itu juga gitu. Kemudian wa yu'tiqun wa la nu'tiq, mereka dapat membebaskan budak.
Masya Allah, pahala membebaskan budak ini begitu agungnya. Mereka membebaskan manusia dari perbudakan, kita nggak bisa. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan satu amalan yang menghibur mereka. Dikasih amalan sama Nabi SAW, walaupun amalan ini sebenarnya kalau orang-orang kaya dengar mereka akan ngamalin juga gitu. Apa amalannya? Mudah, ringan sekali. Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. 33 kali selesai sholat. Selesai sholat fardu. Siapa yang nggak bisa? Jadi kadang-kadang kita mendengar ya, keutamaan membaca tasbih, membaca takbir. Nah, orang kaya bisa ngamalin juga. Tapi para sahabat dapat amalan itu langsung dia amalin. Tatkala orang-orang kaya ini dengar tuh hadis, mereka ngamalin. Gimana akhirnya? Ya sudah. Secara keutamaan, ya kalau bicara sama ya, awalnya mereka merasa yang kaya ini sepadan sama yang miskin, karena yang miskin melakukan amalan itu. Tapi ternyata yang orang kaya ngamalin itu juga. Akhirnya orang kaya tetap di atasnya yang miskin. Lebih baik, lebih mulia. Karena mereka selain mengamalkan ini, mereka punya sedekah yang memang nggak bisa dikejar sama oleh orang-orang miskin. Apa yang bisa dilakukan orang miskin? Niat. Kalau engkau punya, engkau akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Di mana mereka menggunakan hartanya dalam ketaatan. Insya Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, huma fil ajri sawa, mereka pahalanya sama. Akan tetapi ini perlu pembuktian. Terkadang ada orang miskin yang dia sedang berusaha untuk kaya, ketika kaya dia nggak jadi seperti fulan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, dari hadis-hadis ini kita melihat bahwa ternyata kaya itu nggak apa-apa. Bahkan kaya itu dapat menjadikan orang lebih mulia kalau dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu salih fir rajuli salih. Sebaiknya harta yang baik itu kalau di tangannya orang baik gitu. Jadi hartanya banyak di tangan orang soleh, manfaatnya akan banyak. Abu Zinad pernah dikatakan kepada dia, lima tuhibbud darahim, wahiyya tudnika minad dunya. Kenapa engkau cinta sama dirham? Cinta sama fulus engkau. Kenapa engkau cinta sama uang? Sedangkan uang itu mendekatkanmu kepada dunia. Jawaban beliau, wa inna wa in adnatni ila dunya atau adnatni minha faqad sanatni anha. Iya betul engkau. Jadi harta ini, uang ini, walaupun benar yang kau katakan mendekatkan aku kepada dunia, tapi uang ini juga menjagaku dari dunia. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tidak menjual agamanya demi mencari dunia. Karena dia punya uang, dia juga nggak bisa dibeli. Berapa banyak alim ulama yang dapat dibeli umpamanya oleh penguasa untuk memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul. Tapi karena fitnah jabatan, fitnah dunia, ya dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dia jual itu agamanya. Maka Abu Zinad mengatakan, ini harta memang betul mendekatkan aku kepada dunia, dari dunia, tapi juga menjagaku dari dunia. Aku bisa hidup tanpa minta-minta, tanpa ada yang bisa nekan aku ini dan itu, karena dia punya uang itu. Ini bicara bagaimana menjadi orang kaya yang bersyukur. Tadi kita sampaikan tentang Abdullah bin Mubarak ya. Bagaimana Sufyan bin Uyainah ingin hari-harinya seperti Abdullah bin Mubarak. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau
pernah berkata, kanu yarawna as-sa'ata aunan 'alad din. Dulu tuh orang-orang memandang harta itu membantu urusan agama. Betul, jemaah. Kalau mau bangun sekolah, mau bangun masjid, kalau nggak ada fulus gimana? Perlu adanya uang. Jadi hendaklah engkau menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam kondisi kaya dan miskin. Dan tentunya kalau engkau jadi orang kaya, semoga manfaatmu lebih banyak daripada engkau jadi orang miskin. Jadi manfaatnya orang kaya kalau dari hadis tadi disebutkan tentu lebih banyak karena dia bisa sedekah, dia bisa membebaskan budak, dia bisa berangkat umroh, dia bisa berangkat haji. Ada banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang kaya, tapi orang miskin tidak mampu melakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi bicara lebih utama mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, dua-duanya harus bersabar dan dua-duanya harus bersyukur. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di antara keduanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair. Ada Ustadz Zuna yang telah memberikan tausiah, nasihat ataupun penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kajian kita hari ini karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada hari ini, alhamdulillah. Sebelum memulai sesi tanya jawab, izinkan kami Ustaz Gruba Muslimah mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merelay kajian pada hari ini, yakni ada Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, Niaga TV, Rabani TV, Gruba Muskat, Alf Media, Sunnah Jalan Pasti TV, Sahla TV, Halo Ustadz, MKS TV, Usman TV. Kami ucapkan jazakumullah khair barakallahu fikum. Ada titipan pertanyaan dari kawan di Muskat Ustadz. Mungkin wallahu alam apakah masih berhubungan dengan tema bersyukur. Ini mengenai hobi bercamping Ustadz. Pertanyaannya, dalam Islam hobi berkemah itu bagaimana? Walaupun niatnya adalah tafakur alam dan bepergian juga bersama keluarga, karena pernah baca ada hadis yang mengatakan Rasulullah jarang bermalam di suatu tempat yang asing dan selalu membaca auzubika kalimati tama min syarri ma khalaq. Apakah juga dikarenakan lembah dan tempat sepi itu tempat berkumpulnya jin? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Rasulullah SAW sekali-kali bersama sahabatnya rekreasi, kalau bisa disebut rekreasi ya, ke tempat terbuka ya. Umar bin Khattab juga melakukan hal itu. Jadi refreshing itu nggak apa-apa dalam agama, itu termasuk perkara yang mubah. Kalau perkara itu dapat memotivasi kita untuk lebih semangat beribadah, maka akan jadi perkara yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Artinya pulang dari camping, pulang dari rekreasi, imannya bertambah. Sholatnya semakin giat. Bukan pulang camping, malah nggak ke masjid. Pulang dari berkemah, malah males untuk baca Al-Quranul Karim. Jadi hal itu adalah hal yang mubah, yang silahkan dilakukan, tapi kalau diniatkan untuk tafakkur, untuk tadabbur, untuk memperkuat diri dalam ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Namun jangan terlalu sering. Jadi sesuatu yang sering dilakukan itu akhirnya ya jadi biasa aja gitu loh. Akhirnya malah tadi kalau disebutkan hobinya seperti itu, jadi nggak ada dampak kepada dirinya. Tapi kalau dia adalah orang yang suka menuntut ilmu, belajar, tapi sesekali dia refreshing, tafadhol. Nggak ada masalah insya Allah. Adapun doa yang dibaca itu adalah doa yang dibaca ketika turun ke satu tempat. Tempatnya itu mau lembah, mau gunung, mau apa, maka baca doa itu. Karena orang-orang musyrikin kalau singgah di satu tempat itu, biasanya mereka minta tolong kepada penunggu tempat tersebut. Seperti yang sekarang masih terjadi di beberapa tempat.
Seorang muslim tidak. Dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi tidak berlindung kepada penunggu tempat tersebut, tapi berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan dari keburukan di tempat tersebut. Jadi intinya nggak ada masalah bercamping, jalan-jalan, rekreasi, selama itu halal, maka itu hal yang mubah. Tapi kalau diniatkan untuk kebaikan, semoga akan mendapatkan pahala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Sentul, Tafadhol Sentul untuk bertanya langsung kepada Ustaz Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin Wafikum bertanya. warahmatullahi. Ini ada titipan pertanyaan dari teman yang Masya Allah Ustadz, beliau itu sering sekali mengkoordinir untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Pertanyaan beliau itu begini Ustadz, dikarenakan sekarang sedang pandemi, jadi mereka itu sekarang sedang fokus untuk mengumpulkan dana bantuan untuk penderita COVID gitu, baik untuk keluarganya, baik penderita yang terkena COVID maupun untuk para nakes, dokter, rumah sakit dan sebagainya. Gitu. Nah, di dalam prakteknya karena kebutuhan akan bantuan COVID ini besar, sering mereka kekurangan uang. Nah, bolehkah untuk menutupi kekurangan tersebut mereka menggunakan dana titipan uang zakat, Ustaz? Pertanyaannya itu, Ustaz. Nah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara apakah dana zakat boleh digunakan untuk membantu teman-teman yang isoman ya, yang terpapar COVID ya. Yang pertama kita ucapkan terima kasih ya kepada seluruh umat Islam yang peduli sama saudara-saudara. Dalam kondisi yang serba sulit, PPKM diperpanjang kembali, yang tentunya akan berdampak kepada kehidupan sebagian masyarakat. Maka tugas kita setelah kita mendengar ayat-ayat tentang keutamaan sedekah adalah memperbanyak sedekah, membantu mereka. Apakah boleh zakat dipakai untuk itu? Ya, kita tahu zakat itu ada jalurnya. Jalurnya itu 8 golongan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60 insya Allah. Kalau masuk dalam jalur itu fakir, miskin ya, mu'alaf, kemudian membebaskan budak atau al-gharimin, orang yang punya utang, kemudian ibnu sabil, fi sabilillah, itu silahkan disalurkan kepada mereka. Tapi kalau enggak, maka harus pandai-pandai. Ketika mengumpulkan dana, dilihat nih, mana yang boleh zakat, mana yang tidak boleh zakat. Oh, fakir miskin nih, orang-orang yang isoman pada miskin-miskin nih, kita lihat nih. Berarti boleh nih, silahkan mereka dikasih. Karena memang sesuai kriteria. Tapi kalau bicara nakes, dokter yang sebenarnya mereka ini nggak masuk kategori berhak zakat ya. Tapi mereka orang yang kondisinya memang sedang capek, lelah, perlu dibantu, perlu dikasih vitamin, ini, itu. Keluarganya juga perlu diperhatikan. Jadi mereka juga akan gembira ketika ada yang memperhatikan keluarga mereka. Maka yang seperti ini jangan diambilkan dari zakat. Sehingga mereka bisa tahu mana yang boleh dikasih zakat, mana yang tidak boleh dikasih zakat. Kemudian memang bicara zakat ya maaf, lebih utama zakat itu diberikan uangnya. Namun kalau kondisinya dia isoman Ustaz, kalau dikasih duitnya kesian dia harus beli makan, pesan makanan lagi. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, semoga nggak ada masalah kita kasih makanan dari uang zakat itu, karena memang yang dia perlukan adalah makan pada waktu itu. Ini untuk memudahkan dia. Insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadholi untuk kembali lagi ke Muskat, masih ada pertanyaan mungkin dari Uktiras, mau membacakan pertanyaannya. Tafadholi Uktiras, langsung unmute. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam Ini ada warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ustaz. Titipan pertanyaan Ustaz, apakah boleh kalau kuburan ditumpuk Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Ya. Hukum asalnya, orang kalau sudah dikuburkan di tempat itu, maka ya tempat itu jadi milik dia. Namun kalau memang nggak ada tempat lain, kemudian juga jenazahnya yang ada di kuburan itu sudah habis. Kadangkala kan sudah lama Ustaz, udah tahunan ya. Jadi ketika digali udah nggak ada kerangkanya juga nggak ada, maka insya Allah nggak ada masalah untuk menumpuk kuburan tersebut dengan orang lain. Dan ada penguburan massal, itu juga dilakukan di masa Nabi SAW. Satu lubang itu ketika perang Uhud diisi 2 orang ya. Karena mereka berat kalau untuk menggali tiap orang itu satu kuburan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin ada dari jamaah Zoom, Ukti Melati, tafadholi Ukti Melati untuk unmute. Melati Danang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, Pak tafadhali. Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam perlindungan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz Amin. izin bertanya, ini titipan pertanyaan dari teman Ustadz. Kalau ada tulisan yang menyuruh menulis, kalau ada ajakan yang menyuruh menulis Bismillahirrohmanirrohim tanpa harokat dan dijadikan azimat, ini termasuk perbuatan syirik atau tidak? Yang ditulis pada amalan hari pertama Muharram, menulis Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 113 kali dan Ar-Rahman 50 kali tanpa harokat. Afwan Ustadz sebelumnya kalau di luar tema, tapi Nah. sepertinya ini agak ya. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Berkaitan dengan tahun baru Hijriah. Terkadang kita ini seakan-akan menghormatin tahun baru Islam. Tapi kalau dilihat sepanjang tahun dia nggak pernah pakai kalender Hijriah. Dalam kehidupan dia nggak ada kalender Hijriah. Ini menunjukkan kepedulian yang yang hanya spontanitas atau semu ya. Kepedulian yang semu gitu, nggak nyata kau memang cinta sama kalender Hijriah ini, tahun baru Islam ini itu. Kalau benar engkau seharusnya menjadikan kalender Hijriah ini sebagai kalender hidupmu. Sehingga kita tahu kapan Ayyamul Bid ya. Dianjurkan puasa itu 3 bulan dalam setiap 3 hari dalam setiap bulan. Kapan dianjurkan? Tanggal 1, 2, 3. Awal tahun, awal bulan ya. Bukan awal tahun. Jadi kita dianjurkan nih puasa tanggal 1, 2, 3 Muharram. Nah, dianjurkan. Kita dianjurkan puasa tanggal 13, 14, 15. Jadi orang yang peduli dengan kalender Hijriah itu dia akan menjadikan kalender ini sebagai kalender hidup dia. Namun terkadang ini kita ini lebih suka dengan yang rame-rame aja. Perayaan-perayaan. Terus kembali kepada pertanyaan, apakah menulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa harokat sebanyak 113 kali, terus menulis Ar-Rahman ya sebanyak 50 kali, apakah itu diperbolehkan? Kita beragama tuh ikut Nabi SAW. Apa sih yang Nabi amalkan di awal tahun, di awal bulan? Amalkan itu. Kalau dikasih sebuah amalan, dikasih sebuah ajakan, kita balikin. Tanyakan, yang ngajak ini siapa? Apakah Nabi SAW nyuruh sahabatnya, ngajak para sahabatnya agar mereka melakukan itu?
Kalau ternyata tidak, ya jangan diamali. Quran ini turun bukan untuk jadi pajangan. Quran turun bukan untuk dijadikan jimat. Quran turun itu sebagai hidayah petunjuk untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau akhirnya dijadikan jimat, sudah nggak sesuai dengan tujuan Quran diturunkan. Tapi Quran diturunkan juga sebagai syifa, penyembuh, yaitu dengan ruqyah. Nah, memang ada khilaf di antara para ulama tentang menuliskan ayat Quran sebagai ruqyah, kemudian dicampurkan di air umpamanya. Ada pembicaraan para ulama tentang hal itu. Tapi kalau yang tadi disebutkan menulis itu dalam rangka tahun baru ini dan itu, tentunya kita perlu merujuk apakah Nabi SAW, para sahabatnya mengamalkan itu. Kalau tidak, tinggalkan. Masih banyak perintah Nabi yang kita belum amalin gitu. Masih banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang kita sendiri belum mengamalkan. Kok kita sekarang melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan sama Rasulullah SAW. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipagi untuk yang bertanya khususnya. Berikutnya Anda persilakan yang sudah untuk raise hand, mungkin sudah raise hand dan menjawab pertanyaannya. Anda persilakan untuk Ukti Fatmi Andari Abdullah dari Jamaah Azur. Tafadhali untuk langsung bertanya pada Ustaz. Ukti Fatmi. Ya, halo. Ya. Suara saya Insya Allah sudah. Ya. Tafadhali Ukti. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan seluruh tim kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ya, saya ingin bertanya Ustadz, jadi kemarin itu Ana mendengar kajian Ustadz mengenai itsar ya Ustadz. Salah satu kisah yang disampaikan adalah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjamu tamu Rasulullah dan mematikan lampu saat tamunya makan, padahal itu adalah makanan untuk anak-anaknya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bukankah sedekah yang terbaik adalah untuk keluarga ya Ustadz? Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menyelaraskan antara kedua hal tersebut Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian saya ingin bertanya lagi Ustadz, yang kedua mengenai bersyukur. Apakah untuk bersyukur itu harus kaya dulu Ustadz? Apakah boleh, apakah bisa sebagai orang yang misalnya belum kaya tetapi berusaha untuk bersyukur dengan berusaha untuk tangan di atas dan mendermakan hartanya di jalan Allah, apakah boleh Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Ya, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Kadang-kala kita melihatnya kok kurang relevan ya. Kok kayaknya ada kontradiksi di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk peduli sama keluarga ya. Untuk berbagi dengan keluarga dulu sebelum kepada orang lain. Sahabat ini adalah sahabat yang peduli sama keluarganya. Yang dia menjalankan perintah Nabi SAW untuk memulai dengan yang menjadi tanggung jawabnya. Itu dilakukan. Namun dalam momentum-momentum tersendiri, dalam kondisi-kondisi tertentu, yang seperti dalam cerita itu, dia lebih mengutamakan tamunya. Karena tamunya nggak punya apa-apa. Sedangkan anak-anak alhamdulillah, tadi udah makan anak-anak juga. Ini urusan malam hari belum makan. Dan insya Allah dia nggak makan tidak membahayakan mereka. Jadi kondisinya itu kondisi yang insidental ya. Disitulah nampak orang ini orang yang baik apa tidak. Kalau urusan kewajiban dia sama keluarga udah dia lakukan sepanjang hari, sepanjang tahun. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Artinya dia ini nggak makan, tapi dia nggak ada masalah, mampu dia. Tapi orang ini parah kondisinya. Tamunya ini parah kondisinya. Sehingga lebih mengutamakan orang itu dalam kondisi tertentu itu lebih utama gitu loh. Bukan berarti dia menelantarkan keluarganya, enggak. Jadi bukan berarti akhirnya anaknya besok pada sakit semuanya, mereka enggak. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah makan tadi, ya mungkin makan tadi siang, kadang-kala anak-anak seperti yang Anda sebutkan, malam hari kadang-kala nggak makan nggak apa-apa dia. Orang tuanya ada yang bingung. Dia main-main ngantuk tidur, orang tuanya bingung dibangunin untuk makan, untuk ini itu. Padahal dia lebih mementingkan tidur daripada makan.
Jadi seperti itu berkaitan dengan pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan menjadi orang yang bersyukur ya. Tadi kita udah sebutkan orang miskin pun wajib bersyukur. Karena nikmat Allah itu bukan hanya uang. Nikmat Allah itu sehat yang ada pada dirinya. Air yang dia minum itu nikmat yang perlu dia syukurin. Adapun masalah berbagi. Dalam kondisi kita ini nggak kaya, apa boleh berbagi? Silahkan berbagi. Asalkan jangan sampai menelantarkan yang jadi tanggung jawab. Jangan sampai menelantarkan yang menjadi tanggung jawabnya. Karena ada orang-orang yang Masya Allah dia suka berbagi sama orang lain. Istrinya, anaknya, sang suami pulang nggak ada apa-apa. Dia nyudang kau utang ke tetangga. Utang ke sana. Ini yang nggak baik. Dia akhirnya baiknya itu pura-pura sama orang. Karena dia melantarkan keluarganya. Tapi kalau dia enggak, dia alhamdulillah punya kelebihan rizki. Dia bukan kaya. Tapi dia setiap dapat, Masya Allah jamaah masih ingat di Madinah dulu ya. Kita mahasiswa. Ada satu kawan kita itu yang memotivasi kita. Kita ini mumpung masih mahasiswa. Setiap dapat uang saku bulanan, dikeluarin 50 real. Pokoknya 50 real kita perlu keluarin. Jadi termasuk membiasakan diri berbagi sejak dini. Sebelum kaya. Dan insya Allah akan menjadi kebiasaannya. Jadi orang kalau sudah jadi kebiasaan, mengeluarkan harta itu enak. Karena biasanya semakin kaya itu, semakin sulit untuk berbagi. Ada cerita Syekh dia mengatakan, yang banyak tanya tentang zakat itu rata-rata orang yang kayanya biasa-biasa aja. Tapi yang punya uang triliunan itu hampir nggak pernah tanya kata Syekh tentang zakat. Dia tahu orang-orang nggak ada tanya tentang zakat. Tapi kalau orang baru kaya itu dia takut, ya Allah gimana Syekh ini zakatnya ini itu macam-macam ya. Maka silahkan memulai berbagi sejak dini, tapi jangan sampai menelantarkan yang menjadi kewajibannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali selanjutnya mungkin sudah Raisan. Ukti Sofia Faiza untuk menanya dan bertanya kepada Ustaz mungkin secara singkat dengan satu pertanyaan karena mengingat banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ukti Sofia Faiza. Suaranya kecil. Ukti Sofia Faiza. Kalau gitu Anda baca. Oh ya, tafadhali Ukti Faiza. Langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, aku izin bertanya Ustaz. Mau bertanya mengenai gimana kalau kita sedekah tapi kita titipkan ke seseorang atau penyalur. Namun ternyata penyalur tersebut salah gunakan uang sedekah kita. Apa sedekah kita tetap diterima Allah? Terus sebaiknya sikap kita kepada penyalur tersebut bagaimana? Apakah kita diamkan saja sikapnya atau bagaimana Ustadz? Izin pencerahannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Jadi, kalau kita sudah niat bersedekah, kita titipkan sama orang, kita udah dicatat. Insya Allah kita udah dapat pahala tuh dari sedekah yang kita keluarkan. Kalau ternyata fulan ini nggak amanah, maka fulan yang berdosa. Kita udah selesai tugas kita. Kita udah mengeluarkan zakat kita kalau itu zakat wajib, atau kita sudah mengeluarkan sedekah kita kalau itu sedekah sunnah. Hanya saja kita perlu berhati-hati. Apakah memang karena kita yang teledor atau karena kita yang nggak mau capek, kita titipin sama fulan padahal kita nggak tahu fulan ini amanah atau tidak. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang kaya itu yang penting dia keluarkan duitnya. Ada fulan minta udah ditransfer sama dia, transfer sana. Padahal tuh orang nggak amanah. Bisa duitnya itu dipakai buat urusan pribadi dia. Maka kalau ternyata penyebabnya itu karena engkau yang kurang teliti, kurang selektif, maka hendaklah engkau istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ini uang haknya orang miskin. Seharusnya sampai kepada mereka.
Dan engkau pun dituntut seharusnya selektif mencari orang yang dapat dijadikan penyalur gitu loh. Adapun bagaimana sikap kita kepada orang tersebut, ya kita tegur. Karena itu punyanya orang gitu. Itu milik orang. Makanya amil zakat, ada amil zakat itu yang diperintahkan untuk ngumpulin zakat atau dia diperintahkan untuk membagikan zakat, dia dapat bagian. Karena kerja dia, karena capek dia, ada bagian dia. Karena dia menjadi amil zakat umpamanya. Udah ditetapkan bagian dia. Tapi jangan sampai makan yang bagiannya orang gitu. Jadi tugas kita menegur orang tersebut dan kita minta uangnya mau dicicil atau gimana, silahkan karena itu miliknya orang sebenarnya. Milik orang miskin tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom, mungkin dari Ukti Cindy mau bertanya langsung kepada Soalnya jadi Ustaz. kecil ya. Ukti Cindy Putri, Iya. apa dong atau mau dibacakan? Anda bacakan saja Ustaz. Siap, tafadhal. Sebelumnya mohon maaf tidak berhubungan dengan tema, tapi sepertinya rasanya ini mungkin penting untuk yang bisa mendengarkan yang lainnya. Assalamualaikum, saya mau bertanya apabila anak lahir dari pernikahan siri, anak tersebut laki-laki dan suami akhirnya murtad lalu berpisah. Nasab untuk anak tersebut tetap ikut sang suami atau ikut ibunya dengan bin atau binti? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ini buat para wanita ya. Jangan mudah-mudah mau dinikahin oleh seorang laki-laki kecuali engkau sudah tahu agama dan akhlak. Apalagi kalau pernikahannya sirri. Tadi disebutkan ternyata bapak dari anak itu murtad. Na'udzubillah. Terus gimana? Anaknya yang lahir dari rahim ibu ini, maka kalau bicara binnya ikut bapaknya. Tetap kalau memang nikahnya sah, sehingga anak itu ikut bapaknya. Walaupun bapaknya murtad. Kalau anak perempuan, tetap ikut bapaknya. Walaupun bapaknya nggak bisa jadi wali. Karena udah kafir bapaknya. Jadi seperti itu. Cuma memang tadi kita perlu berhati-hati jemaah ya dalam masalah ini. Barakallah. Baik, barakallahu Ustaz. Semoga dapat dipahami untuk yang khususnya tafadholi untuk Ukti Evi bisa bertanya secara singkat kepada Ustadz Evi dan Irham untuk unmute. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Ahlan. Izin menyampaikan pertanyaan teman. Apabila sebelumnya pekerjaan sering mengambil foto prewedding, namun sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Lalu bagaimana dengan penghasilan selama ini? Apa sebaiknya disedekahkan semuanya? Atau memang tidak apa-apa memiliki harta tersebut karena sudah terlanjur dan sudah lupa juga nominal yang didapat berapanya? Bagaimana baiknya? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Bicara prewedding ya. Sejak kapan sih ada prewedding itu jemaah? Orang ini belum kawin. Iya, prewedding itu belum nikah. Nah, belum nikah. Belum halal. Dia udah ambil foto, udah pegang-pegangan, udah ini, itu. Karena memang banyak yang meremehkan agama. Bahkan dianggap agama ini gak boleh hadir dalam kehidupan mereka. Gak boleh mengatur kesenangan mereka. Agama ini datang untuk menyelamatkan engkau. Mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita aja di perusahaan, kita diatur. Disuruh datang jam sekian. Suruh pakai baju warna ini. Tempat kerjanya ditentukan di sana, di sini. Diatur, kita taat. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla kita samping. Baik, gimana kalau orang kerja? Ini kerja, yang foto ini itu. Kita tahu pekerjaan itu pekerjaan maksiat sebenarnya.
yang dia foto orang sedang berbuat maksiat, yang seharusnya dia mengingkari kemaksiatan itu, malah dia ikut mengabadikan momentum kemaksiatan terjadi. Dia ikut. Maka dia termasuk dosa. Adapun hasilnya, kalau dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah, man taba taballah alaih. Hendaklah dia banyak-banyak sedekah, bukan berarti dia harus sedekahkan semua hartanya, karena dia sebenarnya sudah bertobat, jemaah. Semoga Allah menerima tobatnya. Yang harus dikeluarkan harta itu, jemaah, kalau milik orang. Jadi dia mencuri, maka uangnya itu nggak akan pernah jadi milik dia. Dia harus balikin, punya orang itu duit. Tapi kalau dia dulu waktu kerja itu ada akadnya, yang akadnya itu ridho birridho sebenarnya, tapi akad itu haram, maka dia nggak harus mengembalikan itu uang. Uang itu jadi milik dia, cuma dia harus banyak-banyak bersedekah sebagai bentuk taubat dia. Kalau dia bisa berlepas dari semua yang dia hasilkan dari hasil itu, maka itu akan lebih baik. Tapi kalau nggak tahu tadi, hendaklah memperbanyak sedekah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada pertanyaan dengan waktu yang tersisa. Apakah boleh izin 3 pertanyaan lagi? Tafadhali. Alhamdulillah, Ustaz. Pertanyaan lagi dari jamaah Zoom minta dibacakan. Ukti Erni Yuwanita. Assalamualaikum, izin bertanya. Semoga Ustaz dan tim dan admin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahwan, izin bertanya, saya masih tinggal di rumah mertua dan mertua memelihara anjing bukan untuk menjaga tanaman tapi dipelihara dalam rumah. Padahal ada hadis mengatakan jika memelihara anjing akan berkurang pahalanya 2 qirat. Yang ingin Ana tanyakan, apakah Ana ikut menanggung dosa tersebut padahal Ana sudah mengingatkan bahwa orang muslim tidak boleh memelihara anjing. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, semoga yang berkurang itu adalah pahala orang yang memeliharanya. Karena anti tidak ikut memelihara, semoga tidak berkurang pahala anti, apalagi anti disebutkan sudah mengingkari perbuatan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Anjing ini Masya Allah. Allah ciptakan indah. Dan Allah ciptakan anjing ada kegunaannya. Tapi di situ ada aturan. Kayak lagi nih, ada aturan. Kadangkala kita ini nggak mau ikut aturan. Sekarang bolehkah orang ke kantor tempat kerja bawa anjing? Ya? Anak bawa anjing, anak suka sama anjing. Anak bawa ke kantor. Dimarahin sama pihak bos atau afwan, ini kesukaan anak cinta sama anjing. Nggak akan kita melakukan itu. Kita akan taruh di rumah. Maka diperbolehkan kau pelihara anjing. Untuk apa anjing itu? Untuk jaga. Untuk jaga kebun umpamanya. Untuk berburu, silakan. Tapi bukan di dalam rumah. Malaikat itu nggak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Nggak ada urusan sama malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang-orang itu pahalanya berkurang. Nggak ada urusan pahala. Kayak orang yang kebanyakan pahala, kemudian dia berpikir, nggak apa-apa berkurang 1 qirat tiap hari. Malaikat nggak masuk, pahala berkurang. Tapi enjoy aja dia jemaah. Mungkin buat ukhti yang bertanya tadi, perlu ngobrol sama orang tuanya tentang keimanan. Berimankah kita dengan Allah Azza wa Jalla? Berimankah kita dengan aturan Allah Azza wa Jalla? Sehingga keimanan inilah yang membuat orang akhirnya bisa jadi lebih baik. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali untuk jamaah Zoom kembali. Ada Ukti Indah SY. Tafadhali Ukti Indah SY yang mau bertanya pada Ustaz. Mohon mengunmute dan bertanya pada Ustaz. Sepertinya Anda bacakan dulu, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ahwan, Ana mau izin nasihat dan pencerahan dari Ustaz. Dalam kondisi pandemi ini, Ana bersyukur di tengah kesulitan pandemi ini dan ditinggal suami hampir 1 tahun lalu. Keuangan kami boleh dibilang tidak ada kesulitan, bahkan berlebih-lebih. Ada saja tambahan keuangan yang masuk baik dari saudara maupun dari teman. Intinya tangan di bawah. Bagaimana pandangan Ustaz atas rezeki yang Ana terima ini? Apakah boleh juga merasa takut atas rezeki? Takut kalau ini ada sesuatu yang istiraj. Jazakallah khair Ustaz. Ya kami tidak biasa punya duit sebanyak ini. Demikian Ustaz. Apa yang terakhir barusan ya Mun? Ini sebagai informasi aja, mereka tidak biasa punya duit sebanyak itu Ustaz. Nah, subhanallah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah.
Rasul SAW menyebutkan tentang hasil yang paling baik. Ayul kasbi atyab. Beliau ditanya, hasil yang paling baik, hasil uang yang paling baik itu dari jalan mana? Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu bai'in mabrur wa amalur rajuli biyadih. Semua bisnis atau jual beli yang baik, yang halal, dan semua hasil usaha tangan seseorang. Kalau dikatakan tadi, dia tangan di bawah, maka berusaha untuk menjadi tangan di atas. Kalau memang dia dapat uang berlebih, bagikan uang. Engkau jangan sampai memperkaya diri dengan pemberian orang, tapi berusaha bagaimana ketika dikasih orang, karena memang kondisinya butuh. Tadi disebutkan suami meninggal, kalau saya tadi disebutkan ya, tinggal semua suaminya, maka hendaklah engkau bisa berbagi. Engkau sesekali tangan di bawah, tapi pada waktu bersamaan engkau juga bisa berada tanganmu di atas. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah mungkin itu istidraj? Kalau ternyata hal itu membuatmu jauh dari Allah, maka bisa jadi istidraj. Tapi kalau ternyata enggak, adanya harta yang berlimpah itu membuatmu lebih dekat sama Allah, lebih bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu jadi nikmat yang berkah buat dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ukti Endah berikutnya tafadhali mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ukti Endah dari jamaah Zoom untuk Ma'amir. Ya, Anda bacakan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullah. jika orang tua yang tinggal di luar kota sedang sakit COVID dan orang tua sangat mengharapkan kehadiran anak perempuannya untuk menemani atau merawat saat isoman, ternyata tidak diizinkan oleh suaminya karena suami khawatir istri ikut terpapar. Apakah istri harus patuh pada suami atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiikum. Iya. Kita tahu bahwasanya anak punya kewajiban berbakti sama orang tua. Tapi anak perempuan itu ada keterbatasan di diri dia. Keterbatasan dia punya suami. Yang surga dan nerakanya adalah suaminya. Dia kadangkala punya kewajiban merawat anak-anaknya juga. Bagaimana sekarang tatkala orang tua minta agar si anak perempuan merawat orang tuanya yang sakit kena COVID. Kalau kondisinya darurat, memang nggak ada yang ngerawat, maka mungkin anak perempuan ini mau tidak mau dia harus merawatnya. Tapi kalau enggak Ustaz, sebenarnya ada yang ngerawat di sana. Artinya ada keluarga yang lain ya, yang tapi orang tua kepingin anak perempuannya. Maka ngerasa tetap engkau harus taat sama suamimu dalam kondisi seperti ini. Dan bagaimana menggantikan ketidakhadiran. Alhamdulillah sekarang ini banyak jalan jemaah. Dia bisa kirim makanan tiap hari buat orang tuanya. Dia, apalagi sekarang bisa online ya. Dia bisa cari perawat umpamanya di sana yang mengecek kondisi orang tuanya. Kalau bicara, mungkin perawat itu bisa datang tiap sore untuk ngecek saturasi oksigen yang ada di orang tuanya, kemudian obat-obatan yang ada di sana. Jadi tetap engkau wajib berbakti dengan semua keterbatasan yang ada pada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.